Kegiatan praktikum respirasi pada makhluk hidup A. Tujuan percobaan 1. Membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara oksigen. B. Alat dan bahan 1. Untuk membuktikan respirasi perlu udara oksigen. A. Botol ukuran kecil 3 buah. B. Sedotan air kemasan gelas aqua gelas 3 buah. C. Plastisin secukupnya. D. Vaselin secukupnya. Kapur sirih secukupnya. F. Kapas secukupnya. G. Kacang merah atau kedelai yang sedang berkecambah secukupnya. H. Kecoa atau belalang 1 ekor ke 1 pipet tetes 1 buah. J. Air yang diberi pewarna merah secukupnya. C. Cara kerja 1 untuk membuktikan respirasi perlu udara oksigen, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, memasukkan sedikit kapur sirih ke dalam dasar botol, selanjutnya memasukkan kapas secukupnya, masukkan kacang merah yang sedang berkecambah ke dalam botol yang telah diberi kapur sirih dan kapas pada langkah 2. Kemudian berilah labela pada botol tersebut, memasukkan belalang ke dalam botol yang telah diberi kapas pada langkah 2. Kemudian berilah label B pada botol tersebut. Melapisi bagian dekat pangkal sedotan air kemasan dengan segumpal plastisin, kira-kira dapat menyumbat mulut botol. Selanjutnya masukkan pangkal sedotan air kemasan yang dilapisi gumpalan plastisin tersebut hingga plastisin menutup mulut botol. Sedotan air kemasan menghubungkan udara luar dengan udara di dalam botol, merapikan plastisin pada mulut botol hingga mulut botol tertutup dengan rapat dan rapi. Memberi label C pada respirometer buatan tanpa menggunakan makhluk hidup sebagai kontrol, menetesi ujung sedotan air kemasan gelas pada setiap respirometer dengan air yang diberi pewarna merah, mengamati tetesan air berwarna pada setiap respirometer dengan selang waktu 5 menit selama 5 kali pengamatan, menuangkan hasil pengamatan pada lembar kerja. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Di sini ada botol yang sudah dilabel ya. B dan C yang sudah diberi sedotan air kemasan gelas, air kapur sirih, plastisin, kapas, kacang merah yang berkecambah, pipet, pewarna makanan merah, belalang, dan juga vaselin di sini tidak terekam. Langkah awal, kami memasukkan air kapur sirih beserta kapas, lalu botol A diberi makhluk hidup yaitu kacang merah, botol B diberi makhluk hidup belalang, dan botol C tidak diberi makhluk hidup karena sebagai kontrol. Lalu ditutup rapat dan jangan lupa ditambahkan sedotan air kemasan gelas dan dilapisi oleh plastisin dan vaselin agar tidak ada kebocoran udara dari luar. Kurang lebih bentuk dari ketiga botol seperti ini. Setelah itu respirometernya diberi cairan pewarna merah, lalu dituangkan ke sedotan menggunakan pipet. Setelah itu kondisikan botol dengan arah horizontal. Jangan lupa mengamati tetesan air berwarna pada setiap respirometer dengan selang waktu 5 menit selama 5 kali pengamatan. Hasil akhir di sini, respirometer pada botol B lebih cepat menurun dibandingkan botol lainnya. Dokumentasi foto respirasi oksigen.
Tabel pengamatan. Hasil pengamatan dari membuktikan respirasi perlu udara oksigen. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan menggunakan respirometer terhadap kacang merah dan belalang, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup melakukan respirasi dengan mengonsumsi oksigen untuk menghasilkan energi. Melalui pergerakan air berwarna pada pipa kapiler respirometer, terlihat adanya aktivitas penyerapan oksigen yang berlangsung secara kontinu dalam interval waktu 5 menit. Data menunjukkan adanya perbedaan laju respirasi yang signifikan antar spesimen. Belalang sebagai perwakilan hewan menunjukkan laju konsumsi oksigen yang lebih cepat dan tinggi dibandingkan dengan kecambah kacang merah sebagai perwakilan tumbuhan. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas tubuh dan sistem metabolisme hewan yang cenderung lebih aktif dan membutuhkan energi lebih besar dalam waktu singkat. Secara keseluruhan, percobaan ini membuktikan bahwa laju respirasi dipengaruhi oleh berat ringannya tubuh makhluk hidup serta jenis organisme itu sendiri. Semakin tinggi aktivitas dan massa tubuh organisme, semakin besar pula volume oksigen yang dibutuhkan. Penggunaan kristal Ko atau NaOH dalam percobaan ini juga krusial karena berfungsi mengikat Ko2, sehingga pergerakan air berwarna murni merepresentasikan volume oksigen yang dihirup oleh makhluk hidup tersebut. Kegiatan praktikum A. Tujuan percobaan. 2. Membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. B. Alat dan bahan. 2. Untuk membuktikan respirasi menghasilkan karbon dioksida. A. Kapur sirih secukupnya. B. Air tawar secukupnya. C. Botol yang bermulut agak lebar 3 buah. D. Plastisin secukupnya. Sedotan limun 6 buah. F. Spidol 1 buah. G. Kertas saring jika perlu 2 lembar. H. Gelas ukuran. C. Cara kerja. A. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. B. Membuat air kapur jenuh. Larutkan kapur sirih ke dalam lebih kurang 250 ml hingga jenuh. C. Biarkan air kapur mengendap hingga diperoleh air yang jernih. D. Sedotlah air kapur jernih dengan selang plastik kecil. Tuanglah air kapur jenuh pada botol. B. C. Dengan ukuran yang sama. F. Pasanglah perangkat percobaan yaitu sedotan, plastisin seperti gambar G. Hisaplah udara dari botol melalui sedotan limun. Gunakan untuk bernapas. Selanjutnya hembuskan napas Anda ke botol D melalui sedotan limun G. Lakukan langkah tersebut berkali-kali hingga air kapur di botol B menjadi keruh. H. Amati kedudukan air berwarna dalam pipa dari sedotan aqua gelas pada setiap respirometer ke-1. Tuangkan hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Pertama-tama, kami mempersiapkan alat dan bahan. Di sini ada botol yang sudah dilabeli ya. B dan C. Sedotan limun, air kapur, gelas ukur, dan plastisin, serta sendok. Langkah awal, kami menuangkan air kapur sirih yang sudah mengendap ke gelas ukur dengan ukuran kurang lebih 100 ml, lalu kami menuangkan lagi ke dalam botol yang sudah dilabeli ya. B dan C. Langkah kedua, kami tutup botol B dan C menggunakan plastisin yang sudah diberi sedotan limun. Lalu untuk yang botol A, bagian kiri sedotan lebih panjang sampai menyentuh air kapur di bawah dibandingkan yang kanan. Untuk botol B dan C, sebaliknya sedotan bagian kanan berada di bawah sampai menyentuh air kapur dibandingkan bagian kiri. Usahakan botol tertutup rapat.
Hisaplah udara dari botol A melalui sedotan limun. Gunakan untuk bernapas. Selanjutnya hembuskan napas Anda ke botol B melalui sedotan limun. Lakukan langkah tersebut berkali-kali hingga air kapur di botol B menjadi keruh. Lalu amati perubahan air pada botol A, B, dan C. Bagian mana yang sangat keruh dan mana yang jernih. Lalu dituliskan pada tabel pengamatan. Dokumentasi foto respirasi karbon dioksida. Tabel pengamatan hasil pengamatan dari membuktikan karbon dioksida. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses respirasi pada makhluk hidup terbukti menghasilkan karbon dioksida CO2 sebagai zat sisa metabolisme. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perubahan fisik pada air kapur yang semula jernih menjadi keruh setelah diberikan perlakuan. Dalam percobaan ini, air kapur berfungsi sebagai indikator keberadaan gas CO2. Ketika gas hasil pernapasan dialirkan ke dalam air kapur, terjadi reaksi kimia yang membentuk endapan kalsium karbonat, sehingga air kapur berubah menjadi keruh. Perbedaan tingkat kekeruhan antara botol E sedikit keruh dan botol B sangat keruh menunjukkan adanya perbedaan intensitas atau durasi pelepasan karbon dioksida. Sedangkan botol C yang tetap jernih berfungsi sebagai kontrol untuk membuktikan bahwa tanpa adanya gas respirasi, kondisi air kapur tidak akan berubah. Secara keseluruhan, pengamatan ini memperkuat prinsip biologi bahwa respirasi tidak hanya sekadar menghirup oksigen, tetapi juga merupakan proses pembuangan karbon dioksida dari dalam tubuh ke lingkungan.